Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Tidak Ada Yang Sukar dan Tidak Ada Yang Perlu Ditakuti. Salah menjawab ketika berdialog dengan kolektor. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah wacana edukasi di mana ini sesuai dengan judulnya bahwa banyak sekali klien atau yang sudah menjadi keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang masih merasa ketakutan. Bagaimana kalau ketika berdialog dengan kolektor tersebut terjadi debat kusir dan si klien atau debitur ini mengucapkan sebuah statement yang salah atau kurang tepat, sehingga ketika debitur atau klien tadi menjawab salah dan kurang tepat, itu pasti langsung menjadi terobosan dari kolektor untuk semakin menghajar. Dalam arti menghajar itu memojokkan, menghakimi, membuli, dan lain sebagainya. Dan saya sudah katakan untuk berkali-kali, ini saat ini tanggal 22 Maret 2024 22 Maret 2024 kita masuk di bulan suci menjelang Idul Fitri, yang mana nanti awal April hari kemenangan itu tiba. Dan sudah saya katakan, sudah saya buatkan video banyak sekali kapan terjadi gencarnya penagihan kolektor, ya adalah saat-saat ini. Saat-saat dimana bagian collection department mengerahkan seluruh kekuatan kolektor yang ada, meningkatkan frekuensi penelponan agar supaya kepada debiturnya tadi mengalami hal yang tidak disukai, merasa terganggu, dan akhirnya momentum adanya Idul Fitri di mana sudah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi para pekerja itu mendapatkan 1 kali upah tambahan yang kita sebut dengan tunjangan hari raya THR. Jadi kepada para seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, juga kepada para klien yang telah menelpon saya ataupun berkunjung ke rumah, bahwa kenapa Pak kok sekarang ini bank-bank menelponnya lebih gencar. Sudah saya ceritakan, sudah saya jelaskan, dan itu tidak perlu menjadi kekhawatiran Anda semua. Ini hanya momentum menjelang menuju ke Idul Fitri. Dan nanti ketika momentum Idul Fitri itu sendiri sudah selesai, saya pastikan bahwa frekuensi penelponan penteroran para kolektor ini juga sedikit berkurang. Tetapi saya katakan bahwa penelponan itu sendiri memang tiada henti. Maksudnya saya tiada henti itu masih akan selalu ditelepon.
Tapi jika Anda bisa memahami, jika Anda bisa mengerti bahwa di telepon kolektor itu sesuai dengan judul yang saat ini video Anda tonton, di telepon kolektor itu tidak ada yang perlu kita pikir yang pusing-pusing, tidak ada yang sukar dan tidak ada yang perlu ditakuti kalau mungkin kita salah jawab. Dan di sini saya akan pertegas lagi, video ini sedikit campur sari ya, campur sari topik, karena ini adalah menyimpulkan dalam minggu ini yang bercurhat, yang berkonsultasi dengan saya, bahwa kalau boleh saya simpulkan sejak dulu, saya katakan deskol itu ada dua tipe. Deskol yang langsung diberi sebuah juklak, saya katakan sebuah juklak, bukan decision maker. Sebuah juklak bahwa untuk bernegosiasi, untuk dia bisa menyebutkan angka tagihan, dia bisa menyebutkan ada program nilainya sekian, dia bisa menyebutkan program ini ada dua macam, satu kali bayar lunas atau cicilan, dan dia dari situ diutus untuk sekalian nego. Ada keberatan apa, ada kesukaran apa debitur, dan nanti dia akan mengcompile itu, mendata usulan-usulan dari debitur, dan nanti dia akan mungkin menutup telepon dan kemudian untuk didiskusikan atau dilaporkan pada pimpinan collection department, khususnya bagian keringanan. Itu tipikal yang pertama, artinya deskol tersebut menelpon sebelum melakukan tindakan penghakiman, sebelum melakukan tindakan pembulian, sebelum melakukan tindakan memaki-maki, dia memang sudah dipersenjatai dulu. Kalau debiturnya menjawabnya plegak-plegu itu bahasa Jawa, atau terbata-bata bahasa Indonesianya, dan bisa untuk dinilai punya chance untuk terganggu, dinilai punya chance untuk merasa tersakiti dengan penghakiman atau bully, langsung masuk ke pokok pembicaraan, yaitu adanya program. Tapi ada tipikal yang kedua deskol. Tipikal yang kedua deskol ini, mohon maaf sebelum saya melanjutkan, pada akhir sesi video ini akan saya ceritakan, saya akan setelkan saya akan putarkan satu voice record antara saya dengan deskol yang mewakili Bank CMB, mengaku bernama Arina, pada tanggal 18 Maret 2024 menelpon saya pukul 14.32 WIB menggunakan nomor +62 8111 9069 197, dan nanti Anda bisa menyimpulkan ini deskol tipikal apa, dan nanti kita relate dengan video yang saat ini sedang Anda tonton. Jadi yang kedua ini deskol yang punya misi atau dikasih job desk. Job desknya hanyalah sebatas memaki-maki, menghakimi, membuli, dan akhirnya inti dasarnya adalah memerintah sang debitur yang saat ini sedang telepon. Perintahnya ada dua. Yang pertama adalah perintah untuk menghubungi sebuah nomor telepon. Bisa jadi nomor telepon itu adalah fixed line, bisa jadi nomor telepon itu adalah
nomor WhatsApp. Dan ini juga nanti saya janjikan satu video triknya kayak apa kalau kita diganggu oleh tipikal desk call seperti ini, atau desk call ini hanya memaki, membuli, menghakimi agar supaya debiturnya untuk datang ke kantor. Jadi dia tidak pernah menyebutkan ada potongan, ada keringanan, nilainya berapa, programnya bagaimana, kalau satu kali bayar tuh nilainya berapa, kalau cicilan itu berapa. Dia tidak tipikal untuk punya boro-boro decision maker, tapi memang disetting hanya sebagai desk call penggembira atau desk call troublemaker, yang dimana mereka ini hanyalah untuk membuat debiturnya tidak nyaman. Dan ketika Anda itu bertemu dengan desk call seperti ini, dia hanya diberikan misi dan tujuan oleh collection department membuat tidak nyaman dan menyuruh untuk segera sang debitur menelpon satu nomor atau mendatangi sebuah kantor cabang yang sudah ditentukan, atau mendatangi kantor cabang yang paling terdekat dengan domisili sang debitur yang saat ini sedang macet. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa jangan Anda patah arang, jangan Anda merasa wah kok kalau sehari lebih dari 5 kali melebihi dari dosis minum obat dokter. Dosis obat dokter itu kan sehari paling 3 kali sehari, kalau ini bisa 5-6 kali. Itu kan Anda bisa cerna, Anda bisa compare, membandingkan dengan bulan-bulan yang lalu apakah seperti ini. Saya jawab itu tidak akan, karena waiting list, saya bicara waiting list. Jadi tiap harinya Anda yang sudah macet, baru aja macet, atau sudah macet setahun, atau sudah macet 2 tahun, atau sudah macet 3 tahun, atau sudah macet lebih dari 5 tahun. Tiap hari itu pemegang kartu kredit atau debitur yang tumbang itu bertambah. Kenapa kok bertambah? Karena memang saat ini cari duit sedang sukar, sehingga adalah lumrah kalau akhirnya ada yang masih batuk-batuk, kadang-kadang masih bayar, kadang-kadang tidak masih, kadang-kadang bayar masih cuman sekedar minimum pay atau bahkan di bawah minimum pay, ada yang sama sekali sudah tidak bayar. Jadi Anda ini tidak perlu terbebani, Anda ini tidak perlu ketakutan kalau penelponan gencar begini mana saya kuat. Apalagi saya senantiasa dakdikdukder kalau menjawab dengan salah, saya lebih dipelonco, atau dipelonco itu bahasa Jawa ya, atau dikerjain kalau bahasa Indonesianya oleh kolektor. Dan Anda perlu juga menonton, ingat Anda hanya sedang berkomunikasi dengan kolektor. Artinya ketika Anda menjawab dengan salah pun itu tidak berefek dalam hukum, kecuali, saya katakan kecuali, kalau Anda mungkin memaki-maki, menggunakan kata-kata kebun binatang, atau menggunakan kata-kata body shaping kepada kolektor, khususnya desk call, itu bisa jadi, saya katakan bisa jadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Anda bisa dilaporkan melakukan sebuah tindak pidana, tapi saya ulangi lagi, kemungkinannya sangat kecil. Jadi itu hanya ketika Anda melakukan hal yang tadi saya katakan, seluruh penghuni kebun binatang keluar, seluruh temperamen Anda keluarkan semua, itu adalah mendowngrade Anda sendiri,
merugikan kesehatan mental Anda sendiri, dan itu semakin menjadi catatan khusus bagi supervisor collection department. Orang ini Hani Tejo Wahyono misalkan, kalau ditelepon meletup-letup. Jadi ini chance-nya untuk bisa dikerjain agar supaya tidak nyaman. Chance-nya satu lagi yang paling merugikan diri Anda sendiri, chance-nya kena penyakit, chance-nya kena hipertensi, kena gangguan jantung besar. Karena memang cara penagihan di Indonesia ini menggunakan motif yang begitu itu, yang dikatakan tidak manusiawi. Jadi itulah video yang saat ini sedang Anda tonton. Sebelum saya membuat closing statement, saya akan setelkan rekaman antara saya dengan Ibu Arini mewakili Bank CMB yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 14.32 dari +62 8111 3 kali satunya 9069 197. Selamat mendengarkan. Oke, sangat mudah, sangat tidak perlu ditakuti salah jawab. Dan jika ini hanya terkait dengan jam terbang Anda, semakin Anda membiasakan untuk mentrain cara berdialog dengan kolektor dengan baik dan benar, niscaya telepon itu tidak akan berlama-lama. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda yang saat ini sedang gencar di telepon kolektor tidak patah semangat, tidak letih menjalani kehidupan ini.
Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.